Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Musola Nurul Jannah, yang saya hormati Pak Imam Khatib Bilal Ghorim, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berhadir pada malam hari ini. Insyaallah kasih sayang dan cintanya Allah ada bersama kita. Jamaah yang saya hormati, kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah yang saya hormati, pada malam hari ini kita tidak putus-putus bersyukur kepada Allah, karena Allah masih menganugerahkan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu di bulan Ramadan tahun ini, di mana sebelumnya kita harap-harap cemas jangan-jangan umur ini tidak sampai pada bulan Ramadan. Kenapa sedemikian? Seperti yang sudah kita ketahui, orang tua kita, saudara kita, adik kita, kaum kerabat kita sudah banyak kembali kepada Allah. Artinya mereka tidak sempat lagi untuk berpuasa dan beribadah pada tahun ini. Nah, mumpung kita masih diberikan oleh Allah waktu dan kesempatan, mari kita manfaatkan itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seperti yang Allah kehendaki dan Rasul kehendaki atas semua kita. Baik jamaah yang saya hormati, pada malam hari ini saya hendak bercerita tentang kisah Raja Talut. Jadi Raja Talut ini hidup di masa Nabi Daud. Jadi dikisahkan adalah suatu ketika kaum Bani Israel itu ngumpul di sebuah balai, dipimpin oleh nabi mereka yang bernama Nabi Samuel. Jadi kaum Bani Israel ini Bapak minta kepada Nabi Samuel supaya Allah mengutus seorang raja yang bakal memimpin mereka untuk memerangi raja zalim yang bernama Jalut. Jadi Talut dan Jalut ini namanya hampir sama. Yang satu Talut, yang satu lagi Jalut. Nah, kalau Talut ini berpihak kepada kebenaran, Jalut ini adalah raja yang zalim. Nah, jadi Bani Israel itu meminta, wahai Nabi kami, Nabi Samuel, doakanlah kepada Allah supaya kami diberikan seorang raja yang bijaksana, yang kuat dan berani. Jadi kata Nabi Samuel, ya sebentar lagi orangnya datang. Nah, kebenaran ada seorang pemuda dari dusun kehilangan ternak. Oleh ayahnya diperintahkan mencari ternak itu. Nah, pemuda itulah yang disebut dengan nama Talut tadi. Dia jalan-jalan, masuk perkampungan, keluar perkampungan. Nah, sampailah dia kepada tempat kerumunan di balai. Dia bilang, ada apa rame-rame? Rupanya waktu itu Nabi Samuel sedang memimpin kaumnya untuk mencari calon raja tadi.
Nah, seketika Talut tadi sampai di tempat kerumunan, apa kata Nabi Ismail? Nah, itu dia calon raja kalian. Baru sampai. Jadi Bani Israel ini walaupun dia sudah susah begitu, sombongnya masih, Pak. Dia lihat dari atas ke bawah, bawah ke atas. Nah, kalau secara aura dari wajah dari wajah Talut tadi nampak aura ketakwaan. Dari wajahnya nampak aura kecerdasan. Dari auranya nampak aura kekuatan. Dan dia memang tampan. Tapi Bani Israel tertutup hatinya karena penampilannya, pakaiannya, gayanya kayak orang kampung lah gitu. Jadi mereka membalas, wahai Nabi kami, Nabi Ismail, ya tidak mungkinlah kalau lanang ini bakal jadi raja kami. Penampilannya beca ini. Lah kata kamu tadi tidak raja. Lah saya doakan kepada Allah, diutuslah orang ini ke sini. Maka tidak dan tidak hari ini kalian harus menerimanya. Nah, terjadilah cekcok antara Bani Israel dengan Nabi Samuel. Nah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 orang malaikat membawa tabut Nabi Musa. Tabut itu artinya kotak. Di dalamnya ada tongkat Nabi Musa, ada beberapa data-data tentang Nabi Musa. Nah, sebagai bukti bahwa Talut ini memang raja. Singkat cerita, akhirnya Talut dijadikan raja di kalangan Bani Israel. Nah, siap Talut memimpin pasukannya, tidak berperang dengan Raja Jalut. Nah, di sini ada suatu kisah. Apa kata Talut? Wahai pasukanku, sebelum kita bertemu dengan Raja Jalut, Raja Zolim itu, kita akan bertemu dengan sebuah sungai. Nah, nanti kamu boleh minum secedok, 2 cedok, 3 cedok saja. Jangan lebih. Setuju? Setuju. Nah, singkat cerita mereka pun bertemulah dengan sungai Yordan namanya. Jadi yang taat kepada Allah dan Rasul, dia minum secedok, 2 cedok, 3 cedok dengan tangannya. Yang lain minum sepuas-puasnya, Pak. Minum sepuas-puasnya. Akhirnya apa terjadi? Yang minum yang sepuas-puasnya tadi tidak bisa berjalan lagi. Terduduk di situlah. Nah, persamaan jumlah pasukan Talut waktu itu sama dengan persamaan jumlahnya pasukan Nabi pada perang Badar. Yaitu Nabi punya pasukan 700 orang, Talut punya pasukan 700 orang. Nah, Nabi Muhammad gugur 400 orang pulang. Oleh karena dirayu oleh Abdullah bin Ubay pulang, tidak jadi ikut perang dengan Nabi. Bersisalah 300. Talut juga begitu. Terduduk, tidak bisa tegak lagi, kemudian minum 400 orang. Bayangan, Pak. Nah, berangkatlah 300 orang ini bertemu dengan pasukan Raja Jalut. Jadi kata Raja Talut, sudahlah yang 400 orang itu tidak usah diingat lagi lah. Mereka ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, tidak mau ikut peraturan, itulah akibatnya. Tapi baginda Talut, kita kan sedikit. Maka berkatalah Talut, tidak sedikit, jumlah yang dikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah. Kalian jangan takut. Maka berdoalah Talut pada waktu itu, ya Allah, berikanlah kami kesabaran, kekuatan dan kesadaran. Menangkanlah kami menghadapi orang-orang kafir. Apa yang terjadi? Pada saat itu pasukan Talut ditanamkan oleh Allah kedamaian, sehingga dia melihat lawannya itu sedikit, padahal lawannya banyak, 1000. Nah, pasukan Raja Jalut ditanamkan rasa takut. Dilihatnya pasukan sedikit tadi banyak, maka terjadilah perperangan yang sangat hebat. Nah, dalam perang itu salah seorang pasukan Talut, yaitu Daud, waktu itu belum beliau menjadi nabi, sempat membunuh Raja Jalut. Prosesnya bagaimana? Biasa. Raja Jalut itu kan besar tinggi, hebat, gagah. Berhadapan dengan anak muda, pendek, kecil. Dimain-mainkannya. Mendingan kamu balik-baliklah ke rumah, menyusu ke mak kamu, macam-macam. Tergelak-gelak, nyeringai model itu.
Datang Nabi Daud, diambil ketepel, pasang batu, dipanahnya, pas kena matanya. Seketika kena mata Jalut, dia meruku, langsung dipainkan pisau belati, ditebas kepalanya, putus. Akhirnya Raja Talut menang, Raja Jalut kalah. Nah, jadi dalam cerita ini mengisahkan kepada kita, sebelum kita bisa mengalahkan kelompok orang yang banyak, terlebih dahulu kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Nah, mereka yang minum dengan sepuas-puasnya tadi tidak bisa mengalahkan dirinya. Artinya hawa nafsunya tidak bisa dia kalahkan gitu. Akhirnya tidak diikuti oleh Allah. Nah, yang menang siapa? Yang menang yang bisa menguasai dirinya, yang bisa menguasai hawa nafsunya. Jadi kira-kira puasa ini seperti itu. Jadi kalau kita berpuasa, kalau berbuka sekedar berbuka. Nak makan boleh tapi jangan banyaknya. Kenapa? Terbukti nanti waktu tarawih ngantuk, waktu dengar orang ceramah ngantuk, waktu berdiri malas. Kenapa? Udah dikalahkan oleh hawa nafsunya. Kenapa? Makannya banyak, minumnya banyak. Itu standar. Kedepannya kita susah mencapai cita-cita. Kita susah mengalahkan kendala. Kenapa? Diri kita sudah kalah oleh diri kita sendiri, oleh nafsu kita sendiri. Nah, dari cerita ini, bapak-bapak, ibu-ibu saya hormati, hikmahnya adalah Raja Talut itu menang karena pasukannya disiplin, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan tidak mengikuti hawa nafsu dan syaitannya. Minumnya sedikit saja, yang penting lepas dahaga. Mudah-mudahan dengan adanya pendidikan, pembinaan puasa hari ini, agar kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, kita akan sukses, bisa mengalahkan gelombang kehidupan, ganasnya kehidupan dengan baik dan benar, sehingga cita-cita kita bisa tercapai, baik untuk agama kita Islam, untuk keluarga kita, kaum kerabat kita, untuk semua kita. Kira-kira itu aja ceramahnya, Pak. Tidak usah panjang-panjang. Intinya adalah puasa ini mendidik kita untuk mampu menguasai diri kita. Diri yang mana? Diri yang memiliki hawa nafsu dan syaitan. Mudah-mudahan kita menang. Amin ya Allah. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.